Memang saya bergolkar itu sejak tahun 19 belajar bersama gereja. Jadi belajar bahwa ini bukan persoalan mendukung, tapi persoalan bagaimana membesarkan Partai Golkar ke depannya, kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama Bang Rolel Harahap. Beliau adalah kader senior Partai Golkar Kota Balai yang kemarin agak-agak keras juga memberikan tanggapan terkait dengan kehadiran Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara dalam Musdaluk Hanura Kota Provinsi Sumatera Utara. Bang Rolel Harahap ini, sekedar informasi kepada kita semua, adalah putra Labuan Batu, kelahiran 17 Oktober 1966, sekarang wira swasta. Dan sedikit saya mau nanya Bang Rolel Harahap nih, Bang. Kira-kira boleh ya, Bang? Ya. Gini, Bang. Pertanyaan yang saya ajukan ini mungkin ya bisa menjawab, dan saya berharap Abang jawab. Yang pertama, kalau dibilangkan senior, tentunya kan sudah harus lama berkiprah di Golkar Provinsi Sumatera Utara maupun Kota Balai. Kira-kira sejak kapan Abang menjadi kader Golkar Kota Tanjung Balai maupun Provinsi Sumatera Utara? Boleh Abang cerita sedikit? Memang saya bergolkar itu sejak tahun 1991. Seperti baru ya. 91. Dalam menghadapi pemilu 92, kemudian menghadapi 97, saya waktu 99 ketika PNS melarang di Golkar, kita jadi promosi dari wakil ketua bidang pemuda Golkar di Tanjung Balai, sekaligus begitu konsolidasi AMPG, Angkatan Muda Partai Golkar. Saya ditunjuk sebagai ketua AMPG di Kota Tanjung Balai. Setelah itu tahun 2005 pasca pemilu 2004 terpilih jadi sekretaris Golkar di Tanjung Balai. Kemudian 2010 terpilih jadi ketua Golkar di Tanjung Balai, mengalahkan petahana ya. Bisa dikaji petahana almarhum yang kita hormati Bapak Dr. Sutomo Hadi SPOG. Iya. Kemudian karena ada gonjang ganjing Golkar di pusat, 2010 saya sampai 2016 baru melaksanakan musda Partai Golkar di Tanjung Balai. Kemudian juga ikut di kepengurusan Golkar di Sumatera Utara. 2016 itu terpilih Bapak Haji Mogesa Sitepu pada saat itu Bupati Langkat. Setelah itu ada sesuatu, kemudian diturunkan pelaksana tugas Ketua Golkar Sumatera Utara Pak Doli Kurnia Tanjung. Iya. Terakhir jabatan saya Ketua Korbit Kepartean. Jadi pengurus Golkar, tapi sampai saat ini masih kader Golkar. Ya, kader Golkar, dan tidak akan pindah ke partai manapun. Tidak, udah tua-tua masa mau pindah Ke partai lain. Kemudian dari karir di Golkar itu saya diusulkan Golkar untuk menjabat jabatan-jabatan publik. Jadi satu periode jadi anggota DPRD, Jadi 2009, dan satu periode menjadi wakil wali kota Tanjung Balai, dan itu berkat usulan dari Partai Golkar. Maka walaupun kita tidak jadi pengurus lagi saat ini, tentunya kita tetaplah menjadi anggota kader Golkar. Baik, Bang. Ini berarti memang sudah berkarat di Golkar ini, saudara-saudara sekalian. Sedikit, Bang. Agak-agak apa nih sedikit nih? Agak-agak katakanlah perlu penjelasan dari Abang. Kira-kira, Bang, dulu kan tahun 2020 Saya berakhir menjadi pengurus Partai Golkar. Itu kan masa ketua hariannya Bung Ringo dan PLT Bung Doli. Kemudian saat itu saya ingat bahwa Bung Ringo itu mencalonkan diri menjadi ketua Golkar
Sumatera Utara. Namun entah kalah atau dikalahkan, saya juga kurang paham waktu itu. Entah kalah atau dikalahkan. Tapi yang pasti bahwa sejak itu abang juga tidak menjadi pengurus Golkar Provinsi Sumatera Utara. Kira-kira ada nggak kira-kira konflik interestnya, atau ini disebabkan itu abang memberikan kritikan terhadap Ketua Musa Rajeksa, kira-kira begitu, Ketua DPD Golkar Provinsi Sumatera Utara? Tidaklah, itu kan sudah salah bulan September tahun 2020 Bapak Musa Rajeksa jadi terpilih Ketua Golkar Sumatera Utara, dan saya tidak lagi jadi pengurus, dan kita pun tidak mengomentari lagi persoalan Golkar di Sumatera Utara, kecuali baru yang kemarin, karena memang teman-teman wartawan asik bertanya, saya jawab seapa adanya gitu loh. Oh, gitu ya. Jadi sejak tahun 2020 sampai 2022 diam saja ya, tidak ada komentar apapun terhadap kepemimpinan Ketua DPD Golkar Sumatera Utara. Baru hari ini memberi komentar, itu pun terkait dengan kehadiran beliau di Musdaluk Partai Hanura. Kalau ada hal-hal yang tidak yang bertentangan dengan rasionalitas kita dalam membesarkan Golkar, itu kita terpanggil untuk melakukan masukan-kritikan. Baik, terima kasih Bang. Jadi tidak ada kaitannya dengan dukung-dukung, kan begitu yang penting. Seperti tema dari podcast ini adalah belajar bersama Rizal. Jadi belajar bahwa ini bukan persoalan dukung-mendukung, tapi persoalan bagaimana membesarkan Partai Golkar ke depannya, kan begitu. Kira-kira Bang, kan agak keras juga komentar Abang. Kira-kira kenapa sih komentar keras, agak keras seperti itu gitu? Saya sebenarnya kemarin itu agak enggan ya memberikan komentar itu, karena memang ada yang paradoks ya. Sementara kemana-mana Pak Ketua Golkar Sumatera Utara ini kan itu bertekad untuk melahirkan atau mengadakan atau mencetak 2 juta kader di Sumatera Utara ya. Itu di satu sisi, walaupun itu saya menganggap secara pribadi itu sangat-sangat muluk sekali, super muluk. Di sisi yang lain, orang di sekitarnya, saudara-saudaranya dilepas jadi pimpinan partai lain. Ini kan sesuatu yang paradoks. Orang disuruh untuk merekrut kader sebanyak-banyaknya, 2 juta sampai 2 juta kader, dan itu sangat-sangat tinggi. Sementara orang di sekitar kita lepas atau kita menjadi partai lain, bahkan bukan hanya menjadi kader, menjadi pemimpin partai lain. Jadi ini bisa, kalau tidak dijelaskan kepada masyarakat oleh yang bersangkutan kenapa bisa begitu, itu juga bisa mengurangi moral semangat kader-kader Partai Golkar di bawah. Makanya saya menyatakan itu. Bayangkan kalau dia hadir sebagai kapasitas wakil gubernur di acara perhelatan partai-partai, itu sesuatu yang sangat biasa-biasa saja. Ya. Tapi karena yang terpilih itu adalah adik sepupu daripada ketua itu, dan adik sepupu itu termasuk dalam tanda petik dekat dengan Ketua Partai Golkar Sumatera Utara, terpilih jadi ketua partai lain. Ya. Jadi ini juga menjadi sesuatu yang paradoks. Satu sisi target tinggi sampai 2 juta kader, kemudian di sisi lain orang yang dekat bisa dilepas atau semacam tidak ditahan untuk menjadi pimpinan partai lain. Ya, kira-kira Bang, ini kan kadang-kadang kita niat baik, orang itu menanggapinya dengan baik. Kira-kira Bang nggak takut Bang? Kalau tidak dimasukkan jadi pengurus, memang saya sudah tidak pengurus ya. Iya. Tapi kalau dipecat dari anggota di Golkar, iya, itu Dewan Pimpinan Pusat yang bisa memecat saya. Mekanismenya seperti yang bisa memecat keanggotaan seorang kader Golkar itu adalah Dewan Pimpinan Pusat, dan akan dipertanggungjawabkannya di arena Munas terdekat. Nah, kalau diterima Munas dipecatlah, tapi bisa juga dianulir.
Kayak Pak Doli Kurnia Tanjung pernah dipecat itu Bas. Oh iya. Pernah dipecat, tetapi pada munas berikutnya dianulir pemecatan itu kembali menjadi anggota Golkar. Lagian kan kita mungkin memberikan masukan. Baik, memang secara umum Ketua DPD Golkar Sumatera Utara menargetkan 2 juta kader. Ini bisa dilihat di sini. Golkar Sumut targetkan tambah 2 juta kader untuk menangi pemilu 2024. Ini jelas sekali tertulis di antara news.com pada saat revitalisasi dan orientasi pengurus Golkar Sumatera Utara. Artinya Ketua DPD Golkar Sumatera Utara memang menargetkan 2 juta kader. Kira-kira apa yang salah kalau 2 juta kader itu kan? Kira-kira gitu. Baik, target itu kan rencana ya, rencana yang ingin dicapai. Dan biasa partai politik selalu membuat target-target ya. Hanya saja rencana atau target itu kan harus yang rasional, harus rasional juga. Jadi 2 juta kader itu menurut pemahaman saya dan berdasarkan kajian-kajian yang ada itu adalah target yang sangat-sangat muluk. Saya mengistilahkannya super muluk. Kenapa demikian? Karena begini, kalau dikatakan kader untuk pemilu, kader ini diharapkan mampu merekrut suara dalam pemilu 2024. Jadi bukan hanya suara dirinya. Kalau suara dirinya itu simpatisan, anggota. Tapi kalau namanya kader, dia harus bisa merekrut suara lain. Nah, kalau di zaman Orde Baru, Pak, itu ada istilah dasar karya. Dasar karya itu yaitu seorang kader menggalang 9 suara simpatisan sehingga hitungan satu kader itu bisa memproduksi 10 suara dalam pemilu. Kenapa itu mungkin? Karena memang pada saat itu kekuatan Orde Baru sedemikian hebat, kemudian partai yang ikut pemilu juga cuma 3, jadi targetnya satu kader itu kali 10. Tetapi di era multi partai saat ini persaingan cukup ketat, ya kan, maka nggak mungkin lagi satu kader itu bisa memproduksi atau menghasilkan 10 suara, tapi paling tidak ada 3 suara. Nah, jadi kalau saya seorang kader, istri saya galang atau adik saya jadi 3, ya bisa lebih, tapi rata-rata minimal dapat 3, jadi dia galang 2, jadi 3 suara lah satu kader itu dalam hitungannya. Kenapa angka 3 ini muncul? Karena ini pernah Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di masa kepemimpinan Pak Abu Rizal Bakri itu menargetkan 2010 ya. 2009-2014 itu menargetkan 10 juta kader dengan harapan akan mampu menghasilkan suara 30 juta suara pada pemilu 2014. Walaupun pada saat itu capaian 10 juta kader itu tidak tercapai, tapi target namanya hanya terrealisasi 61%. Makanya suara Golkar secara nasional tahun 2014 itu hanya 18,4 juta. Dan Sumatera Utara yang menyumbang hanya sekitar 1 jutaan 5,4%. 1 juta cuma 5,4% ya. Ya itu berbanding lurus dengan jumlah pemilih Sumatera Utara dengan dibandingkan jumlah nasional itu sekitar 5,5% saja. Ya. Jadi saya ingin mengatakan ini secara matematis, kalau Golkar pusat itu 10 juta, maka sebenarnya yang realistis Golkar Sumatera Utara itu menargetkan sekitar setengah juta lebih atau sekitar 550.000 kader untuk bisa nanti memproduksi sekitar 1.650.000 suara. Karena pemilu yang lalu itu hampir 1 juta, maka ada kenaikan 650, itu masih realistis. Tapi kalau sudah targetnya 2 juta kader, berarti diharapkan memproduksi suara 6 juta. Ini sudah sangat, karena pemilih sah di 2019 saja baru 6,7 juta suara. Bayangkan 6 juta 7 juta suara sah, 6 juta mau diraih. Ini kan super mulu. Kalau dikonversi dengan anggota DPRD Sumatera Utara yang 100 kursi itu, Golkar itu punya target sudah 90 kursi. Apa enggak mulu ini? Itu yang saya ingin jelaskan kepada publik Golkar Sumatera Utara bahwa target 2 juta itu super mulu. Oke, abang kan sudah merinci dalam komentar abang ada hitung-hitungannya.
ada hitung-hitungannya. Itu tadi penambahan 2 juta kader. Berarti bahwa sebelumnya kader yang sudah ada sudah tentunya begitu sebenarnya. Jadi itu yang kita katakan sebelumnya ya. Supaya terintegrasi dengan data juga, bahwa kan DPT 2019 itu cuma 9.833.072 jiwa. Mantan ketua KPU apa? Iya, iya Bang. Itu DPT. Itu DPT. Artinya bahwa kalau 2 juta kader kali 3 berarti 6 juta kader. Berarti memang sudah lebih dari DPT ya. Kita bicara DPT karena Pak Ijen kita bicara DPT. Nah, kalau 9.833,073 jiwa, 6 juta kader, 2 juta kader. 2 juta kader kan jadi kali, kalau hitung-hitungan memang tadi 3 kali 3 jadi 6 juta, berarti lebih dari 50% juga Bang. Gak usah lah kita bicara tentang 90%. Berarti lebih dari 50% jumlah legislatif di DPR Provinsi Sumatera Utara. Kalau DPT ini semuanya menggunakan hak pilih. Iya, cuma kan Ternyata realisasinya kan 6,7 saja yang menggunakan hak pilih. Yang sah. Suara sah. Berarti kalau 6 juta kader sudah memang 90%. Itu hal yang perlu dipertimbangkan, saya pikir. Tetapi satu hal, bahwa ini ditanggapi langsung oleh Ketua Umum DPP Golkar Sumatera Utara, Bang. Pak Erlangga Hartarto bilang optimis DPD Golkar Sumatera Utara bisa bekerja memenuhi target. Kira-kira menurut Abang, apakah mohon maaf nih, Pak Erlangga memang memandang ini target realistis, atau justru Pak Erlangga sendiri tidak, katakanlah, perlu penjelasan terkait dengan ini? Ya, artinya kalau misalnya jumlah suara sah 2019 6,7 dan Sumatera Utara mau menargetkan 6 juta suara dari 2 juta kader yang mau dicetak, ya itu kan ya namanya Ketua Umum kan ya terus memberikan dorongan dong, kalau memang bisa kalian capai ya saya gak keberatan. Tetapi kita yang di Sumatera Utara ini tentu kan kita kan tahu suasana politik di Sumatera Utara sedemikian keras kan gitu. Makanya sedangkan pemilu sebelumnya itu hanya kurang 1 juta. Kalau masa suara mau diraih pemilu akan datang 6 juta. Kerjanya seperti apa? Kan harus ada super dasar kerja. Sementara orang di sekitar kita lepas dari pimpinan partai lain. Itu yang paradoks, Pak. Iya. Saya sedikit agak kenapa saya kaitkan dengan Erlangga Hartarto. Beliau juga berkeinginan loh mau jadi calon presiden, kan begitu. Kan itu loh, Bang. Saya nggak tahu itu lah. Iya. Artinya dia berharap juga bahwa ini bisa tercapai untuk menguruskan beliau menjadi calon presiden yang akan datang. Nah, kira-kira ini sekali lagi pertanyaan saya, apakah ini bisa tercapai? Menurut Pak Erlangga memang bisa tercapai, atau justru perlu penjelasan lagi kepada beliau bahwa inilah kondisi yang sekarang ini? Ya biasa kita kan begini, forecast atau rencana target kita ke depan itu berdasarkan data sebelumnya. Data sebelumnya itu kita 1 juta kurang Pak, suara Golkar di Sumatera Utara. Nah, lantas yang 2024 penambahannya berapa? Taruhlah 50%, kan baru 1,5 juta, 1,6 kan begitu. Itu yang saya nyatakan, itu yang realistis. Tapi kalau dari 1 juta lompat menjadi 6 juta dari produksi dari 2 juta kader, ini yang tak masuk akal. Apalagi tindakan kita sebagai pemimpin, orang di sekitar kita restui dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, atau kita lepas dalam tanda kutip memimpin partai lain. Oke. Itu yang paradok itu Pak. Saya ke sana. Jadi kira-kira menurut Bang Ronda, kira-kira apalah seharusnya yang dilakukan oleh seorang ketua DPD Golkar Sumatera Utara? Sebenarnya kalau ketua Golkar angka-angka itu tidak terlalu
memahami, wajar karena dia terpilih kan tidak dari kader. Oh. Dia kan tidak belum anggota, belum ada sampai belum pernah kader, tahu-tahu menjadi ketua Golkar kan gitu kan. Memang dia anggota KTA-nya baru diurus karena ada kepentingan ketua umum memandang bahwa ini bisa memajukan Partai Golkar Sumatera Utara. Ya tentu kita harus patuh dan taat kepada pandangan ketua umum. Kalau ketua umum yakin bahwa ini bisa membesarkan Partai Golkar, ya kita pun ya sudah. Walaupun waktu itu sebenarnya ya Ridho Lubis itu didukung 26 kota kabupaten dari 33 Golkar, makanya sempat ada musda di Ciamariot bulan Maret 2020, cuma kan dianulir di Mahkamah Partai sampai 6 bulan baru dilaksanakan musdaluk, ya kan? Bukan musda yang biasa, musda 6 bulan di delay itu tetap ke 26 kota kabupaten itu tetap sama Ridho. Tetap sama Ridho. Terakhir kan sebagaimana kita tahu ketua umum kan panggil itu Pak Doli Kurnia Tanjung PLT ketua di hadapan Pak ketua umum, ada pendampingnya Sekjen Pak Lodwig, ada Pak Agus Gumilang kan, dan di situ Bapak Musa Rajeksa ketua umum langsung perintahkan kepada Pak Doli supaya ya bagaimana supaya Pak Musa Rajeksa terpilih secara aklamasi. Walaupun sebenarnya 26 kota kabupaten di Pak Ijal sudah pernah jumpa Pak Erlangga saat itu bahwa dia akan mendukung siapapun yang dipilih pemegang pemilik suara. Cuma begitu kita dapat informasi bahwa Pak Doli sudah diperintahkan untuk mengaklamasikan Pak Musa Rajeksa, kita sudah stop permainan. Sudah, kita juga gak mau mengorbankan Pak Doli Kurnia Tanjung yang pada saat itu sebagai wakil ketua umum, kemudian karirnya lagi-lagi komisi 2 dengan ada kepentingan ini kita meyakini saat itu bahwa ketua umum itu punya pandangan yang lebih besar. Tahu lah di Jakarta pandangannya kan lebih luas, mungkin lebih potensi lah yang ini membesarkan Partai Golkar daripada yang ini. Itu biasalah namanya pandangan ketua umum. Dan kita hormati, kita pun tidak melakukan gerakan apa-apa, dan apa yang menjadi keputusan itu silakanlah diformalkan lewat musda saat itu, sehingga Pak Musa Rajeksa terpilih secara aklamasi. Pak Ridho tidak lagi hadir di arena musda karena memang Pak Doli Kurnia Tanjung sudah seperti itu situasinya. Jadi ya udah, dan kita pun tidak mengomentari apa-apa sejak kepemimpinan Musa Rajeksa sejak September 2022. Ya sudah, bahwa kita menjadi kader, menjadi anggota biasa dan berdoa bahwa kami besar. Dia pasang 2 juta target kader pun ya sudah, mungkin dari 1 juta mau 6 juta suara ya sudah, itu silakanlah. Tapi begitu orang di sekitarnya dilepas dalam tanda kutip untuk memimpin partai lain, ini ada yang pengaruh. Situlah saya terpanggil untuk melakukan kritikan. Begitu Pak. Bang, iya, supaya agak santai-santai kan dulu Bang. Oke. Minum dulu. Jadi supaya apa kan gitu kan. Jadi ada lagi pertanyaan Bang. Mungkin ini nggak banyak pertanyaannya. Enggak apa. Sebagai seorang kader, abang kan kader Golkar. Kira-kira Abang optimisnya Golkar ini menang, karena kan gini Bang, pada pemilu 2019 Golkar itu kan hanya peringkat, katakanlah peringkat pertama itu PDIP dengan gimana ini nasional Sumatera Utara dengan 19 kursi, kemudian Golkar itu bersama Gerindra sama-sama 15 kursi. Kira-kira Abang sebagai kader optimis nggak ini naik, kemudian apa mungkin mencapai 2 juta kader kan gitu kira-kira? Ya, saya kan tidak terlalu mengikuti kerja-kerja pengurus yang saat ini kan, jadi saya tidak bisa memprediksi. Tetapi begitu kita membaca angka-angka itu, kita kaitkan dengan realistis yang ada, memang target 2 juta kader itu terlalu super mulu. Yang idealnya cuma 0,5 juta. Kalau 0,5 juta itu kan, atau 550.000 itu, 0,5 juta lebih, itu kan kalau dikali 3 kan menjadi 1,6 juta
juta suara kan gitu. Terjadi penambahan hampir 50% itu juga. Itu sudah kalau dikonversi ke kursi sudah bisa mencapai 22 atau 23 kursi. Artinya ke depan sudah bisa calon pilkada sendiri. Tapi kalau angkanya 2 juta kader memang sulit masuk diterima akal saya. Karena target nasional aja 10 juta. Sementara jumlah pemilih kita hanya 5,5% dari jumlah total pemilih nasional, kan begitu. Masa target kadernya jadi 20% dari 10 juta tingkat nasional, itu yang tidak masuk akal. Supaya agak santai-santai kan dulu bang. Jadi supaya apa kan gitu kan. Jadi ada lagi pertanyaan bang. Mungkin ini nggak banyak pertanyaan. Sebagai seorang kader, abang kan kader Golkar. Kira-kira abang optimisnya Golkar ini menang karena kan gini bang. Pada pemilu 2019, Golkar itu kan hanya peringkat, katakanlah peringkat pertama itu PDIP dengan di mana ini nasional Sumatera Utara dengan 19 kursi. Kemudian Golkar itu bersama Gerindra sama-sama 15 kursi. Kira-kira abang sebagai kader optimis nggak ini naik? Kemudian apa mungkin mencapai 2 juta kader kan gitu kira-kira? Ya, saya kan tidak terlalu mengikuti kerja-kerja pengurus yang saat ini. Kan saya tidak, jadi saya tidak bisa memprediksi. Tetapi begitu kita membaca angka-angka itu, kita kaitkan dengan realistis yang ada, memang target 2 juta kader itu terlalu sudah belum. Yang idealnya cuma 0,5 juta. Kalau 0,5 juta itu kan atau 550.000 itu, 0,5 juta lebih, itu kan kalau dikali 3 kan menjadi 1,6 juta suara kan gitu. Terjadi penambahan hampir 50% itu juga. Itu sudah kalau dikonversi ke kursi sudah bisa mencapai 22 atau 23 kursi. Artinya ke depan sudah bisa calon pilkada sendiri. Tapi kalau angkanya 2 juta kader memang sulit masuk diterima akal saya. Karena target nasional aja 10 juta. Sementara jumlah pemilih kita hanya 5,5% dari jumlah total pemilih nasional, kan begitu. Masa target kadernya jadi 20% dari 10 juta tingkat nasional, itu yang tidak masuk akal. Iya. Oke bang, saya pikir sudah terjawab bahwa Bang Rol Harahap ini bukan karena sentimen, bukan karena tak masuk kepengurusan, tapi memang panggilan jiwa sebagai kader Golkar bahwa 2 juta kader itu sangat super menurut. Karena tadi ada istilah dasa karya pada zaman Orde Baru itu dikali 10, tapi sekarang dikali 2 kan begitu. Kali 3 lah. Kali 3 dengan dirinya kali 3. Tapi sekali lagi bang, saya sampaikan bahwa penambahan 2 juta kader berarti sekarang kan 600 atau 500 sekian, berarti penambahan berarti 2, sekian loh bang, 2, sekian kali sekian kali 3 gitu. Berarti sudah 7, sekian sebenarnya ini, bukan lagi 6, sekian. Sebenarnya saya kemarin waktu statement Ketua Golkar 2 juta saya anggap itu sebagai sebuah statement memacu kader lah. Ya. Oke lah, target terlalu muluk-muluk, saya tidak terlalu mengomentari. Tetapi begitu eksennya sang ketua itu orang di sekitarnya pun tidak bisa dia galang untuk ikut membesarkan Golkar, ini kan menjadi bagaimana kita memaksa atau memerintahkan kader-kader di daerah. Ini kayak mana ini? Kan begitu lu sendiri kayak apa gitu orang Jakarta bilang. Jadi ada yang paradok. Itulah saya begitu kawan-kawan wartawan menanyakan itu, ya udah keluar begitu aja. Mudah-mudahan Golkar ke depan bisa lebih baik lagi. Kita berharap seperti itu. Dan mudah-mudahan
ini juga memberikan sebuah katakanlah renungan bagi ketua DPD Golkar Sumatera Utara juga, terus juga bagi beberapa orang juga kan. Iya sebenarnya kalau pengalaman kita, kalau ada bincang-bincang dari ketua sesuatu hal itu biasa kalangan pengurus lain meluruskan. Iya. Meluruskan ini datanya seperti karena ya kita tahu lah, maklum lah Pak Musara Ceksak kan sebelum menjadi ketua Golkar kan tidak pernah mengikuti pengkaderan, hanya anggota lantas mendapat diskresi dari ketua untuk menjadi ketua. Jadi kalau pemahamannya masih belum nyampe, kan ada pengurus-pengurus lain yang lebih senior di situ, itu yang mengingatkan seharusnya. Ya, kepada pengurus Golkar Sumatera Utara juga kita berharap supaya ikut mengingatkan. Kira-kira begitu. Penting karena kita kepingin Partai Golkar Sumatera Utara itu besar dan berkembang di Sumatera Utara. Saya pikir itu Bang Roland Harap. Terima kasih Bang sudah Ini hadir. podcast sudah lama ini. Ini podcast baru pertama kali. Baru pertama kali kita buat, jujur. Tapi kita ambil tema yang menarik seperti ini. Tujuannya adalah bagaimana supaya membesarkan Golkar ke depannya, dan sebagai kader Golkar, abang juga harus. Jadi nanti nggak nyalon lagi KPU di provinsi. Oh, itu nanti Bang. Terima kasih Bang Ya, kehadirannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi kita dan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.